Perlindungan saksi dan korban mendapat informasi tentang adanya sejumlah orang yang menghuni kerangkeng milik Bupati nonaktif Langkat yang tewas akibat penganiayaan. Dan bahkan Komnas HAM menyebut ada kode tertentu dalam tindak kekerasan yang dilakukan terhadap para penghuni kerangkeng, mulai dari 2,5 kancing hingga mosdas. Misteri kerangkeng manusia di belakang rumah Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin perlahan mulai terungkap. Berdasarkan keterangan para saksi dan pekerja yang diperoleh tim Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK RI di lapangan, diketahui sejumlah orang dikurung selama 1,5 tahun hingga 4 tahun. Mereka juga tidak diperkenankan bertemu dan berkomunikasi dengan keluarga. Para penghuni kerangkeng ini dipaksa bekerja di perkebunan milik Bupati Langkat nonaktif tanpa menerima upah. Selain itu, mereka dilarang melaksanakan ibadah sholat Jumat ataupun merayakan hari besar keagamaan masing-masing. Kami melihat ada beberapa keganjilan yang perlu pendalaman dan juga ada indikasi terjadinya tindak pidana perdagangan orang karena mereka ini, para tahanan tersebut itu hilang kebebasannya, dieksploitasi untuk bekerja di pabrik pengolahan sawit dan tanpa mendapatkan gaji. Mengutip cnnindonesia.com, Kepala Polda Sumatera Utara Irjen Pol Pancaputra Simanjuntak menyatakan, berdasarkan penyelidikan yang dilakukan Polda Sumatera Utara, diketahui 656 orang pernah menghuni bangunan berkerangkeng di dalam rumah pribadi terbit rencana perangin-angin tersebut sejak 2010. Ia menerangkan, tak semua orang yang dititipkan di sana adalah korban penyalahgunaan narkoba. Selain itu, penghuni kerangkeng mengalami tindak kekerasan yang mengakibatkan kematian. Korban yang meninggal di kerangkeng itu diduga lebih dari 1 orang yang dikubur di sejumlah tempat. Senada dengan hasil penyelidikan Polda Sumatera Utara, berdasarkan pemeriksaan Komnas HAM terhadap beberapa saksi dan korban pada Rabu pekan lalu, ditemukan adanya dugaan praktek kekerasan dalam kerangkeng di rumah Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin. Sementara itu, Ketua Pusat Studi Migrasi Midoncare Anis Hidayah mengatakan, penyebutan kerangkeng di rumah terbit sebagai tempat rehabilitasi narkoba hanyalah kedok untuk menghindari hukuman. Menurut dia, kerangkeng tersebut digunakan untuk praktek perbudakan modern. Komisioner Komnas HAM Muhammad Khairul Anam menyebut ada kode tertentu dalam tindak kekerasan yang dilakukan terhadap penghuni kerangkeng, mulai 2,5 kancing hingga mosdas. Komnas HAM juga telah menemukan alat dan metode yang digunakan termasuk terduga pelaku tindak kekerasan tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.